Persib siapkan skuad terbaik saat hadapi Arema FC di Piala Presiden. Persib siapkan skuad terbaik saat hadapi Arema FC di Piala Presiden. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik memastikan timnya tetap mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi Arema FC pada laga perdana Piala Presiden tahun 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu 25 Juli. Igor mengatakan Persib telah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan pembuka turnamen Piala Presiden tersebut, meski harus tampil tanpa sejumlah pemain kunci. Kami telah mempersiapkan tim yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini, meskipun masih kehilangan beberapa pemain, kata Tolik dalam konferensi pers Piala Presiden tahun 2026 di Bandung, Jumat 24 Juli tahun 2026. Persib dipastikan tidak diperkuat Sandy Walsh, Eleano Reinders, Tom Haye, Sadil Ramdhani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen, dan Mark Klok yang saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF tahun 2026. Selain itu, pemain anyar Persib, Mariano Peralta, juga dipastikan belum dapat diturunkan pada laga melawan Arema FC karena belum datang ke Indonesia dan menjalani sesi latihan bersama tim. Kami masih menantikan kedatangannya Mariano Peralta. Ketika dia sudah datang, kita akan lihat situasinya. Mungkin dia baru bisa main di pertandingan selanjutnya, tapi tidak untuk pertandingan pertama, ujar Igor. Sementara itu, gelandang Maung Bandung Adam Alis menyebut Piala Presiden tahun 2026 menjadi momentum penting bagi timnya untuk membangun kekompakan dan mematangkan persiapan sebelum mengarungi kompetisi musim tahun 2026 atau tahun 2027 yang padat. Menurut Adam, turnamen pramusim tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan kekompakan antar pemain, termasuk sejumlah pemain baru yang bergabung pada musim ini. Turnamen seperti ini bagian dari persiapan untuk menuju liga. Mudah-mudahan di persiapan ini kita bisa lebih kompak dan lebih siap lagi, kata Adam. Persib tergabung di grup A bersama Arema FC, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Pada laga perdana, Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Arema FC dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 Juli tahun 2026, mulai pukul 18.30 menit WIB. Igor Tolik buka alasan di balik keputusan besar tentang 11 pemain Persib musim ini. Persib Bandung memastikan fondasi skuadnya tetap kuat untuk menghadapi kompetisi musim tahun 2026 tahun 2027. Juara 3 kali beruntun Liga Super Indonesia itu telah mengamankan total lengkap 11 pemain asing setelah mempertahankan sejumlah pilar penting sekaligus mendatangkan wajah-wajah baru. 4 pemain asing yang menjadi bagian dari keberhasilan Persib meraih gelar juara musim lalu dipastikan tetap berseragam Persib Bandung. Mereka adalah Julio Cesar, William Barros, Ramon Tangke, dan Patricio Matricardi yang mendapat kontrak baru atas rekomendasi langsung pelatih kepala Igor Tolik. Menurut Igor, keputusan memperpanjang kontrak keempat pemain tersebut bukan sekadar mempertahankan skuad juara, melainkan juga mengantisipasi ketertarikan klub lain terhadap mereka untuk merekrutnya. Ya, ini adalah situasi yang terjadi. Mereka adalah pemain-pemain kami, dan kami memperpanjang kontrak mereka karena bisa saja pergi ke tempat lain.
Dan kami menginginkan para pemain ini tetap di sini. Jadi mereka harus diikat kontrak, ungkap Igor. Di sisi lain, Persib juga melakukan perombakan sangat besar terhadap legiun pemain asing. Sejumlah nama yang musim lalu menghuni skuad dipastikan berpisah dengan klub. Bek timnas Irak yang tampil di Piala Dunia tahun 2026, Frans Putros, menjadi salah satu pemain yang meninggalkan Bandung. Selain itu, striker Andrew Jung juga pergi setelah menerima tawaran dari klub lain dengan nilai kontrak yang lebih tinggi. Federico Barba memilih mengakhiri kebersamaannya dengan Persib. Sementara Levin Kursawa, Sergio Castel, dan Adam Prizibek juga tidak lagi menjadi bagian dari skuad Persib Bandung untuk musim baru. Meski banyak melepas beberapa nama berpengalaman, Tolik menegaskan keputusan mempertahankan pemain dilakukan melalui pertimbangan serius bersama manajemen. Ia ingin memastikan setiap pemain yang dipertahankan memang masih masuk dalam rencana tim. Kemudian, kami selalu berusaha memberikan kesempatan terbaik bagi pemain kami untuk terus lebih baik. Kami juga mencari opsi lain, itulah mengapa kami mengikat semua pemain tersebut. Dan kemudian kami bisa bermain dengan ini. Kami tidak mengontrak pemain yang tidak kami inginkan. Jadi semua masih berada di sini, tuturnya. Dengan komposisi terbaru tersebut, Persib kini telah melengkapi kuota 11 pemain asing yang siap menjadi pemain segar pada musim tahun 2026-tahun 2027. Di lini PP Rentahanan, terdapat Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan pemain anyar Gabriel Mutombo. Sektor tengah diperkuat Luciano Guaicochea dan Gakuto Notsuda. Sementara lini serang ini yang dihuni sederet pemain dengan karakter berbeda, yakni Berginio, Luka Menalo, William Barros, Ramon Tanque, Balsa Sekulic, dan superstar Mariano Peralta yang menjadi pemain asing terakhir yang diperkenalkan Persib pada bursa transfer kali ini. Persib Bandung tunjuk pencari bakat asal Mesir. Perkuat untuk perekrutan pemain anyar. Persib kembali melakukan pembenahan di sektor non-teknis sebagai bagian dari upaya membangun klub yang semakin profesional. Hari ini Maung Bandung resmi menunjuk Ahmed Elwardani sebagai untuk memperkuat sistem pencarian dan rekrutmen pemain. Penunjukan pria asal Mesir tersebut menjadi langkah lanjutan Persib setelah melengkapi jajaran tim kepelatihan. Persib ingin memastikan proses identifikasi bakat dan perekrutan pemain dilakukan secara lebih terukur, modern pada kebutuhan tim, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan berkata bahwa kehadiran Ahmed Elwardani merupakan bagian dari strategi memperkuat struktur sporting department. Menurut dia, pengalaman yang dimiliki Ahmed akan menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sistem scouting Persib. Ahmed memiliki pengalaman yang baik dalam bidang talent identification, performance analysis, serta memiliki jaringan yang luas, khususnya di kawasan Asia dan Timur Tengah, ujar Aditya. Kehadirannya merupakan bagian dari upaya Persib untuk terus menyempurnakan sistem scouting, sehingga proses rekrutmen pemain dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan tim. Ahmed Elwardani lahir di Mesir pada 10 Oktober tahun 1985 dan mengantongi lisensi AFC A Coaching. Sebelum bergabung dengan Persib, ia sempat bekerja bersama Bojan Hodak di Kuala Lumpur FC sebagai asisten manajer tahun 2021. Tak hanya itu, pada musim tahun 2025 sampai 2026, Elwardani juga dipercaya menjadi asisten pelatih Penang FC yang berlaga di Liga Super Malaysia. Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas barunya di Persib.
Di posisi sebagai Head of Scouting, Elwardani akan bertanggung jawab mengidentifikasi pemain potensial dari berbagai kompetisi, baik di dalam maupun luar negeri. Persib berharap sistem pemantauan pemain dapat berjalan lebih terintegrasi dan berbasis analisis yang komprehensif dan terstruktur. Perannya juga tidak hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tim utama. Elwardani diharapkan mampu menjembatani proses pembinaan talenta muda melalui kolaborasi dengan Akademi Persib dan Elite Pro Academy. Dengan begitu, jalur promosi pemain menuju tim senior dapat berlangsung lebih efektif. Manajemen berharap langkah tersebut mampu mendukung pengembangan skuad yang kompetitif sekaligus menjaga kesinambungan prestasi Maung Bandung di masa mendatang. Kami menyambut Ahmed Elwardani sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Semoga pengalaman, pengetahuan, dan dedikasi yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem scouting, mengembangkan talenta-talenta potensial, serta mendukung Persib untuk terus berkembang dan meraih prestasi yang membanggakan. Tutup Aditya.